Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Rudi selaku pengampu mata kuliah kurikulum PAI. Dalam hal ini saya akan membuat video terkait dengan standar penilaian kurikulum 2013 dan standar penilaian kurikulum merdeka untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen. Baik, langsung saja. Untuk standar penilaian kurikulum 2013 itu adalah cakupan penilaian. Terkait dengan cakupan penilaian ini ada kompetensi inti atau KI ya, yaitu dirumuskan sebagai berikut. Pertama ada KI 1, kemudian KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, untuk KI 1 atau kompetensi inti 1 itu terkait dengan kompetensi inti sikap spiritual. Untuk KI 2 yaitu kompetensi inti sikap sosial. Kemudian kompetensi KI 3 yaitu kompetensi inti pengetahuan, dan KI 4 terkait dengan kompetensi inti keterampilan. Kemudian masih termasuk cakupan penilaiannya yaitu untuk setiap materi pokok tertentu terdapat rumusan KD untuk setiap aspek KI. Jadi untuk suatu materi pokok tertentu muncul 4 KD sebagai berikut. KD pada K1 aspek sikap spiritual, yaitu untuk mata pelajaran tertentu bersifat generik, artinya berlaku untuk seluruh materi pokok. Kemudian KD pada KI 2 yaitu aspek sikap sosial, KD pada KI 3 aspek pengetahuan, kemudian KD pada KI 4 aspek keterampilan. Penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 1 sampai 4 atau kelipatan 0,33. Kemudian kompetensi sikap menggunakan skala sangat baik SB, baik B, cukup C, dan kurang K, yang dapat dikonversi ke dalam predikat A sampai D. Nah, kemudian selanjutnya untuk karakteristik penilaian dari kurikulum 2013 ini yaitu pertama belajar tuntas. Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan keterampilan atau KI 3 dan KI 4, peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Kemudian asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat belajar apapun, hanya waktu yang dibutuhkan yang berbeda. Kemudian peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama dibandingkan peserta didik pada umumnya. Itu ya. Kemudian ketuntasan belajar. Ketuntasan minimal untuk seluruh kompetensi dasar pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yaitu 2,66 atau B min. Pencapaian minimal untuk kompetensi sikap adalah B. Untuk kompetensi yang belum tuntas, kompetensi tersebut dituntaskan melalui pembelajaran remedial, kemudian sebelum melanjutkan pada kompetensi berikutnya. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas, pada semester berjalan dituntaskan melalui pembelajaran remedial sebelum memasuki semester berikutnya. Karakteristik penilaian kedua yaitu otentik. Maksudnya adalah memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Kemudian penilaian otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Kemudian menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik ataupun kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Kemudian berkesinambungan ya. Karakteristik selanjutnya yaitu
karakteristik penilaian selanjutnya dalam kurikulum 2013 yaitu berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses, dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas. Itu karakteristik yang ketiga. Kemudian karakteristik penilaian yang keempat dalam kurikulum 13 yaitu berdasarkan acuan kriteria. Maksudnya kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang kelima, karakteristik yang kelima yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek pengamatan, dan penilaian diri. Nah, itu sekelas tentang standar penilaian dalam kurikulum 2013. Nah, sekarang konsep standar penilaian pada kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka ini standar penilaian sering kita sebut dengan asesmen ya. Asesmen. Kemudian pertama itu paradigma asesmen. Di sini ada hal-hal poin-poin penting, yaitu pertama penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kemudian terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Kemudian paradigma selanjutnya yaitu keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Nah, itu semua itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen, ya. Nah, dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 ada 5 prinsip asesmen atau penilaian. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik baik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian asesmen yang kedua, prinsip yang kedua adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang targetkan. Kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu. Kemudian untuk alur asesmennya atau alur penilaiannya, pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Kedua, merancang indikator, memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Ketiga, menyusun strategi asesmen. Keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya. Kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Ketujuh, menyusun rapor. Nah, kemudian ada paradigma asesmen. Nah, pemahaman yang perlu dimiliki pendidik untuk melaksanakan asesmen atau penilaian dengan efektif yaitu adalah pertama, perencanaan dan pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif memperhatikan satu, penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Kedua, terpadu yaitu mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang saling terkait. Ketiga, keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Keempat, keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen. Kelima, keleluasaan dalam menggunakan teknik observasi, performa, tes tertulis, lisan, dan instrumen asesmen seperti rubrik, checklist, catatan,
grafik dan yang lainnya. Keenam, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ketujuh, keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen, hasil formatif dan sumatif. Kedelapan, keleluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. Kemudian ada penentuan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan 1. Laporan kemajuan belajar. 2. Laporan pencapaian proyek profil pembelajar Pancasila. 3. Portofolio peserta didik. 4. Ekstrakurikuler, prestasi atau penghargaan peserta didik. 5. Tingkat kehadiran. Kemudian ada prinsip asesmen. Prinsip yang lainnya. Pertama, bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik. Kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan penentuan teknik dan waktu. Ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Kemudian kelima, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itu mungkin terkait dengan standar penilaian dari kurikulum Merdeka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Dokter. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma fiq ila thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.